Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Saya teringat ketika saya ikut diklat ataupun pelatihan bela negara. Di sana kita didiklat sebelum materi ya. Kita diminta untuk yel-yel kan gitu ya. Yel-yelnya seperti ini. Kekuatan 55 gitu. Kekuatan 55. Sekali lagi, kekuatan 55. Indonesia jaya, jaya, jaya. Itu adalah yel-yel waktu kita melakukan bela negara. Bela negara ini hukumnya adalah wajib oleh siapapun. Karena itu penting. Coba kalau kita mau melihat sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mencintai Arab ya sebagai negaranya. Maka kita bangsa Indonesia juga wajib bela negara atau wajib mencintai negara kita dengan 4 pilarnya. Apa itu? Yaitu PBNU. PBNU itu P-nya adalah Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, dan U-nya adalah Undang-Undang 1945. Ini kalau kita pahami, PBNU itu sangat luar biasa. Karena ada singkatan tersendiri. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh almarhum Kiai Haji Mbah Maimun Zubair ya dari Sarang Rembang. Tapi yang paling penting bagi kita adalah harus cinta tanah air. Ini paling penting untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan. Karena dengan kita cinta tanah air, itu menunjukkan bahwa kita ini punya iman. Karena di dalam Pancasila, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga persatuan Indonesia. Sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwa sila pertama sampai sila yang kelima itu semuanya ada dalil ataupun ayat Al-Qur'annya. Itu sudah dikaji oleh para pendiri negara dan juga sudah dikaji oleh para ulama gitu ya. Artinya bela negara itu sangat penting dan hukumnya wajib bagi kita. Materi hari ini tentang integritas jati diri bangsa. Bangsa terbentuk oleh persamaan bahasa ya, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Artinya terkait dengan pembahasan ini, saya yakin kalian semua atau jenengan semua sudah pernah mengkaji atau membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Kalau dulu disebut dengan PPKN dan Pancasila ya. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah atau menduduki wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok manusia tersebut. Itu merupakan takrif atau definisi dari negara. Negara kesatuan
adalah negara yang diatur oleh pemerintah pusat yang memegang seluruh kewenangan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemerintahannya dapat berupa sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Itu ada di dalam hukum tata negara ataupun yang membahas tentang masalah sistem pemerintahan. Kemudian nasionalisme ini dapat diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsanya sendiri atau paham untuk mencintai negaranya sendiri. Ini repot. Kalau ada orang yang hidup di suatu negara tersebut atau di negara itu, tapi dia tidak cinta, tidak bangga terhadap negaranya. Ini berbahaya. Karena satu saat nanti dia akan melakukan pemberontakan ataupun yang lain sebagainya, atau bughot, atau nentang terhadap pemerintah. Apalagi pemerintah atau pemimpin yang dipilih secara sah atau dipilih secara demokrasi. Nasionalisme adalah suatu pernyataan pendapat dan kesadaran. Kemudian unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Ada suku bangsa, ada agama, ada bahasa. Bahasa ini adalah merupakan alat komunikasi antar manusia ya. Kemudian ada budaya. Budaya itu di dalam mata kuliah antropologi hukum itu ada budaya material, ada budaya non material. Kemudian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila atau falsafah ya, falsafat Pancasila. Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Kemudian pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai menurut Jahiri adalah harga atau makna, isi, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Moral menurut Suseno adalah ukuran baik ya. Buruknya, ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Moral ini hubungannya dengan kesopanan, akhlak. Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Ini kalau di dalam pengantar ilmu hukum, di sana ada pembahasan tentang norma. Norma itu ada norma agama, merupakan aturan langsung dari Tuhan atau aturan agama. Yang namanya zina itu hukumnya adalah haram kan itu ya. Artinya perbuatan zina itu saya yakin semua agama mengakui bahwa zina itu termasuk perbuatan yang dilarang. Menurut keyakinan mereka kan gitu. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kalau norma hukum itu berarti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ini sekelumit materi tentang bela negara. Materi ini adalah mengutip atau yang dikarang oleh Profesor Dr. Suparyadi SPMP ya. Artinya beliau adalah Rektor Uniska sebelum Profesor Ali Maskan. Nah, untuk Rektor sekarang Uniska itu adalah Profesor Dr. Ali Maskan Musa. Kemudian sebelumnya itu adalah Profesor Suparyadi SPMP.
Beliau termasuk purnawirawan TNI dan mantan Bupati Kabupaten Kediri pada waktu itu. Setelah nyalon bupati tidak jadi, kemudian oleh Yayasan Uniska, Yayasan Bina Cendekia Muslim, beliau dijadikan rektor di Uniska. Mungkin itu materi dari saya tentang bela negara ya. Dan intinya, substansinya, bela negara itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Atau hubul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air merupakan bagian dari iman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.